Museum Penerangan merupakan salah satu media informasi untuk mempelajari perkembangan industri komunikasi dan informasi di Indonesia. Lokasinya berada di Taman Mini Indonesia Indah. Menariknya, setiap detail arsitektur bangunan Museum Penerangan memiliki makna dan filosofi yang mendalam tentang arti media komunikasi dan informasi. Bangunan utama museum ini memiliki arsitektur berbentuk segi lima, yang berarti melambangkan Pancasila. Lalu, di depan bangunan terdapat Tugu Anantakupa yang memiliki filosofi api nan tak kunjung padam, yang berarti informasi benar tidak akan pernah padam oleh berita palsu. Terdapat 5 patung juru penerangan yang mempresentasikan media komunikasi dan informasi, yakni juru penerangan umum, grafika, radio, televisi, dan film. Terdapat 4 mobil yang menjadi saksi sejarah perkembangan media komunikasi dan informasi di Indonesia. Antara lain, Obi Van milik TVRI, mobil panggung rakyat, mobil Sinerama milik Pusat Film Nasional, Obi Van milik RRI, serta Obi Van TVRI pertama untuk meliput acara Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. Masuk ke dalam museum, Anda akan disuguhkan informasi sejarah penerangan atau media komunikasi dan informasi di Indonesia. Sejarah media komunikasi dan informasi dibagi dalam 5 area yang menampilkan koleksi di masing-masing media, yaitu tatap muka atau langsung, radio, grafika, televisi, dan film. Terdapat 17 patung yang merupakan tokoh komunikasi dan informasi di Indonesia. Di lantai ini juga terdapat perpustakaan dan teater mini dengan daya tampung sekitar 60 pengunjung yang dilengkapi tata suara modern dan biasa digunakan untuk menyampaikan informasi secara audiovisual serta pemutaran film dokumenter. Di lantai 2, para pengunjung akan disuguhkan nuansa baru dan tata ruang yang lebih modern. Karena disinilah adanya transformasi media komunikasi dan informasi yang secara cepat beralih ke media digital. Juru penerangan umum, grafika, radio, televisi, hingga film. Kini di era digital sudah bisa diakses langsung dari jaringan internet. Perubahan inilah yang menjadi inovasi baru dalam media komunikasi dan informasi. Di sini terdapat sejumlah game interaksi yang bisa dinikmati oleh para pengunjung museum. Sebelum pandemi, saya biasanya rutin mengunjungi museum-museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya Museum Penerangan, museum yang di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, dengan adanya Museum Penerangan ini sangat membantu sekali bagi saya karena di dalam Museum Penerangan ini saya bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan perjalanan media komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia, seperti media radio, media cetak, televisi, hingga perfilman. Jadi sangat membantu sekali bagi saya. Yang pasti dengan adanya virtual tour ini, saya masih bisa melakukan riset dan belajar tentang media komunikasi dan informasi di Indonesia. Jadi menurut saya virtual tour ini yang dihadirkan oleh Museum Penerangan ini yang di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat bermanfaat bagi saya dan juga pengunjung lainnya, sehingga saya masih bisa belajar dan berkarya melalui konten-konten edukatif di Indonesia. Jadi memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar sekali untuk ke seluruh aspek kehidupan, terutama khususnya permuseuman di Indonesia ya. Pengunjung sangat sedikit sekali, jadi kita dituntut untuk bertahan, berinovasi dengan program-program yang ada. Jadi tadinya program Museum Penerangan yang dilaksanakan dengan tatap muka secara offline berubah semua menjadi online. Jadi kita bikin virtual experience, jadi kunjungan online. Pengunjung datang melalui aplikasi Zoom gitu loh. Jadi bisa mendaftar nanti ke call center kami, ada kunjungan virtual, ada kita buat juga 360-nya. Lalu ada webinar-webinar, museum course gitu yang bisa memberikan edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat sih, seperti itu. Bakti, membangun untuk negeri.